Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak Idrus, Pak Takwim. Selamat Pagi, pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, Bapak-Bapak, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan coaching di mana Bapak Takwim sebagai coach yang akan melakukan kegiatan coaching kepada Bapak Idrus sebagai coachingnya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira Bapak-Bapak ini sudah paham ya tentang kompetensi ini. Kemudian perlu saya juga ingatkan kembali bahwa kegiatan ini akan direkam, kemudian akan diberikan kepada fasilitator untuk menilai. Baik Bapak, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk memulai kegiatan coachingnya. Pak Idrus, terima kasih Pak Idrus sudah hubungi saya Pak Idrus untuk pertemuan atau apa kira-kira nih Pak Idrus yang akan kita bahas kali ini Pak? Iya, terima kasih ya Pak Takwim, ini sudah sempat untuk terima saya untuk keluh kesah saya ini. Sebenarnya ini ada sedikit masalah di sekolah saya atau tempat mengajar saya. Saya melihat ini anak-anak siswa saya itu kayaknya motivasinya itu untuk belajar tuh kurang. Ya, seperti itu. Oke. Motivasi kurang ya Pak ya dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau menurut Pak Idrus sendiri motivasi yang kurang itu bagaimana sih gambarannya Pak? Kalau menurut itu motivasinya kurang itu aku bilang kurang motivasinya karena itu anak-anak biasa kalau belajar tidak fokus sembarangan kerja juga. Terus itu kalau misalnya dikasih interaksi itu di kelas itu pasif, misalnya ditanya ini diam saja, tidak ada interaksi antara guru sama murid. Terus itu kayaknya tugasnya juga agak-agak keteteran juga itu. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi Pak Idrus sudah menggambarkan itu semacam indikator Pak ya. Indikator Iya, kalau kurang lebih itu menurutku. Iya. Oke. Nah, kalau dalam skala nih Pak Idrus ya, seandainya skala 0 adalah Pak Idrus nih belum bisa meningkatkan motivasi siswa, kemudian skala 10 adalah semua siswa bisa fokus dalam artian tidak pasif dalam pembelajaran, kemudian minatnya juga bagus. Nah, kira-kira Pak Idrus dalam kondisi skala berapa nih Pak? Kalau saya ini mungkin baru posisi 5, agak rendah menurutku. Iya, di angka 5 ya Pak ya. Iya. Nah, di angka 5 itu seperti apa Pak? Itu tadi yang misalnya kalau oke lah mesti ada yang fokus, tapi misalnya dalam satu kelas itu dari 36 orang siswa mungkin cuma 10 yang fokus, kemudian begitu interaktif ya mungkin 15 orang yang ada tanggapannya, tugas-tugasnya juga masih ada yang keteteran juga kayak gitu. Itu saya ambil poin 5 lah menurut saya, seperti itu Pak. Nah, terus idealnya seperti apa Pak? Nah, yang Bapak harapkan seperti apa itu Pak? Angka berapa itu Pak misalnya? Iya, kalau saya harap itu satu kelas ya minimal dari 35 orang ya 30 lebih lah bisa fokus, kemudian interaksinya semuanya interaktif dan tugasnya juga bagus. Itu mungkin di skala 9 lah atau ke 10 yang saya mau, yang saya harapkan. Iya. Nah, Pak Idrus bisa gambarkan sedikit Pak apa strategi yang dengan skala 5, apa strategi yang Bapak Idrus sudah terapkan nih Pak? Nah, yang sekarang yang saya terapkan ini yang dengan motivasi rendah itu ya saya pertama itu putarkan video, kemudian saya kasih modul, baru anak-anak praktik, tapi entah kayak kurang fokus atau bosan barangkali. Videonya seperti apa Pak? Video tutorial. Iya betul Pak, video tutorial.
Oke. Nah, jadi kira-kira untuk meningkatkan motivasi sesuai dengan kondisi harapan Pak Idrus itu apa nih Pak yang perlu ditambahkan? Apa ya ditambahkan? Ada pernah saya lihat di YouTube itu kayaknya menarik sekali tuh kalau dia kayak di kelas itu bermain-main mungkin kayak semacam role play begitu Pak ya. Oh, role play. Iya, Iya. kayaknya situ kulihat itu di YouTube itu anak-anak belajar itu kayak semangat semua, aktif semua tugasnya juga situ. Pakai metode yang kayak bermain di kelas. Iya. Jadi Pak Idrus pernah melihat di YouTube role play Pak ya. Berarti ada tendensi, ada ini Pak ya, semacam dugaan sementara Pak Idrus. Kenapa memilih role play Pak? Iya. Nah, itu ya betul itu karena kuliah di YouTube itu pakai itu bermain di kelas itu kayaknya menarik sekali tuh, nah itu semangat sekali ya itu saya lihat jadi mungkin bisa dipakai di kelas juga barangkali. Iya, oke Pak. Ya kalau kalau Pak Idrus memilih role play, bagaimana Pak Idrus bisa memastikan role play itu bisa berjalan di kelas nanti Pak Idrus? Kalau role play itu ya karena ini mungkin masih di sekolah mungkin seingatku belum ada yang pernah terapkan pakai role play itu, mungkin baru bisa mau pelajari dulu gimana metodenya, mungkin saya sesuaikan dengan materi-materinya apa yang bisa pakai role play. Kayaknya mungkin itu dulu saya sesuaikan dulu dengan materi-materinya, baru apakah nanti bisa dipakai itu metode di pelajaranku. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak sudah sampai tahap implementasi Pak ya, Iya. Nah kemudian adakah yang bisa membantu Pak Idrus untuk memudahkan nih Pak, dalam artian support ke Bapak untuk mengimplementasikan role play ini di kelas Bapak? Kalau untuk di sekolah kayaknya belum ada seingatku, tapi mungkin saya bisa minta bantuan di komunitas praktis yang guru penggerak, karena ya situ kayaknya kreatif sih teman di guru penggerak, mungkin saya bisa tanya ke situ. Iya. Nah itu dia yang bagus Pak. Saya kira solusi baru teringat juga ya. Oke. Nah saya jadi ini Pak, kapan kira-kira Pak Idrus akan memulai role play ini? Kalau mulainya di implementasinya itu mungkin tahap awal saya dulu cari dulu literasi dulu, baru mungkin saya hubungi teman-teman yang di guru penggerak mungkin bisa bantu saya dengan bagaimana cara implementasi di kelasnya. Tapi yang tahap awal ini baru saya cari informasi saja, apakah nanti role play-nya saya bisa pakai untuk di materi ini saya tentukan. Gitu. Oh begitu Pak ya. Ya berarti sesuai dengan kondisi ini ya Pak ya, topik-topik yang Bapak bahas di kelas Pak ya. Iya. Saya sesuaikan dengan topik kok. Oke. Nah kalau progres Pak ya, nah kira-kira kalau setelah Bapak memulai solusi ini, kapan progresnya kira-kira akan kelihatan nih Pak? Kalau anunya mungkin ya untuk minggu pertama kayaknya saya baru cari literasi dulu. Kalau untuk sambil menghubungi teman-teman di guru penggerak. Kalau untuk implementasi di kelas mungkin saya simulasi dulu di guru penggerak di teman-teman komunitas. Ya mungkin sekitar 2 minggu ke depan lah baru saya implementasikan di kelas setelah saya simulasi di guru penggerak dulu. Siap. Oke. Iya. Nah terus gini Pak, ini kan kalau di dalam dunia pendidikan ini apa langkah-langkah yang Pak Idrus ambil tadi itu boleh dibilang itu adalah, boleh disebut itu adalah best practice Pak ya. Iya. Nah, kemudian best practice-nya Bapak itu contoh misalnya tadi menggunakan role play kan Pak. Nah itu kan butuh evaluasi Pak ya. Nah, kira-kira gambaran evaluasinya Pak Idrus seperti apa nantinya, Pak? Kalau evaluasi mungkin saya butuh bantuan dari Pak Tagwin juga untuk evaluasi saya itu. Oh, siap, Pak. Mungkin ya, boleh lah nanti saya hubungi sekitar seminggu setelah saya laksanakan, atau bisa saya undang Bapak untuk lihat saya
mengadakan role play itu mungkin, atau mungkin Boleh, Bapak bisa, boleh, iya ya. Jika berkenan, Bapak bisa lah lihat ke Siap, sekolah. Siap, Iya, Pak. Nah, terus terang Pak Idrus ya, iya, saya ini sebenarnya juga termasuk pernah baca referensi, kemudian iya, nonton beberapa video di YouTube roleplay ini. Ya memang agak istilahnya roleplay itu ya dimana siswa memainkan peran ya, kemudian memberi contoh ke teman yang lain. Nah itu bisa mengatasi sebenarnya solusi mengatasi masalah Bapak ini terkait iya, dengan minat yang kurang tadi. Nah saya kira Pak Idrus sudah berada di jalan atau track yang benar Pak ya. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Ya, saya Ya, juga meraba-raba ini. iya, ya berdasarkan pandangan-pandangan yang Bapak berikan tadi, kemudian meminta guru penggerak untuk Iya, iya. membantu Bapak, itu solusi yang saya kira solusi bagus ya Pak buat Bapak. Nah, saya bahkan sampai penasaran nih Pak, mau melihat hasil evaluasi Pak Idrus. Nah, terakhir nih Pak ya, apa kira-kira pandangan baru dari Bapak setelah mengikuti percakapan ini Pak? Sedikit tercerahkan lah, sedikit lepas unek-unek. Kayaknya ya kan ternyata betul, mungkin kan bisa pakai tuh yang solusi yang tadi saya bilang role play, kayaknya memang bagus diterapkan lagi dari tadi konsultasi tadi. Oh ternyata ya kayaknya sangat-sangat lega lah, Alhamdulillah Pak. dapat sedikit solusi. Saya senang juga Pak bisa membantu Pak Idrus. Iya. Nah tadi kalau kira-kira setelah dimulai butuh waktu berapa Pak? Berapa minggu Pak? Iya, mungkin nanti saya undang Bapak yang untuk perhatikan saya mengajar. Mungkin bolehlah bulan depan Bu, Pak ya. Kalau Bapak berkenan boleh. Siap, bulan Pak. depan. Ya. Siap. Saya tunggu konfirmasinya Pak Idrus. Insya Allah saya tunggu undangannya. Ya. Dan sekali lagi saya minta maaf Pak Idrus ya kalau saya apa yang saya sampaikan ke Pak Idrus mungkin belum ini. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit terbantu lah ya Pak ya. Ya sangat terbantu Pak. Terima kasih ya. Makasih Pak sudah mempercayakan saya sudah ini untuk unek-uneknya ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya. Kasih Pak. Baik, demikianlah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Takwim sebagai coach dan Bapak Idrus sebagai coachingnya. Terima kasih Pak Idrus, Pak Takwim telah melaksanakan tugas dengan baik. Berdasarkan hasil observasi saya mengamati kegiatan kompetensi inti seperti presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah dilakukan oleh Pak Takwim. Kemudian coaching yang dilakukan tadi juga sudah mengikuti alur cerita, di mana coach menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi apa saja yang dialami oleh si coachingnya, kemudian mengajak coaching mengeksplorasi gagasan baru dan tanggung jawab. Baik Bapak Idrus dan Pak Takwim, saya kira cukup untuk kegiatan kita pada pagi ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja nggak ada komentarnya. Ini coba jelaskan di LMS ya. Nomor 1, satu kelompok terdiri 3 orang. Oke, betul. Dan seterusnya. 2, sebelum melakukan. Ya rekam dulu. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, coba. Apa ini yang mau dikembangkan?
saya tanya apa yang mau dikembangkan, bisa jawab. Belum ada itu masalahnya, karena belum ada.